Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Liana dengan NPM C1C023021 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya dari kelas 1E dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas dari Bapak Dr. Nurmanza, SPD MPD, dan kepada teman-teman selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Liana dengan NPM C1C023021. Saya dari kelas 1E, program studi akuntansi. Di sini saya akan melakukan atau menyelesaikan UAS Bahasa Indonesia dan akan menjelaskan tentang proposal penelitian dan artikel. Lalu pula kita panjatkan pujian syukur kita kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang seperti kita rasakan saat ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yaitu saya akan menjelaskan tentang siklus proses penelitian. Menurut kelas 2015, siklus proses penelitian metode ilmiah ini identifikasi permasalahan penelitian, yaitu berisi tentang menetapkan permasalahan, menjustifikasi, menyebutkan pentingnya untuk meneliti bagi audiensi tertentu. Lalu yang kedua yaitu tinjauan perpustakaan. Nah, di tinjauan perpustakaan ini itu berisi tentang menemukan sumber, menyeleksi sumber, merangkum sumber. Sedangkan yang ketiga yaitu penetapan maksud penelitian, yaitu berisi tentang mengidentifikasi maksud pernyataan, mempersempit pernyataan untuk pengumpulan data menyeleksi individu untuk diteliti. Yang kedua yaitu mendapatkan izin. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Setelah itu analisis dan interpretasi data. Nah, di sini itu menguraikan data. Yang kedua itu mempresentasikan data. Lalu yang terakhir itu menjelaskan data. Nah, adapun pelaporan dan evaluasi penelitian itu berisi tentang memutuskan tentang audiensi, struktur laporan, menulis laporan dengan sensitif. Metode penelitian terbagi menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, kuantitatif ini bersifat untuk membuktikan teori, sedangkan kualitatif untuk menghasilkan atau mengembangkan teori, dan yang terakhir itu campuran itu untuk membuktikan dan mengembangkan teori. Nah, adapun tipe perencanaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campurannya itu penggunaan utamanya menurut kelas 2015 rancangan penelitian kuantitatif terbagi menjadi 2, yaitu penelitian intervensi dan penelitian intervensi. Di dalam penelitian intervensi itu terdapat menjelaskan pengaruh antar kelompok, lalu itu berupa eksperimen, sedangkan penelitian non-intervensi itu menjelaskan tentang tren atau populasi orang yang diwujudkan melalui survei, lalu mengaitkan atau menghubungkan variabel dalam pola yang diwujudkan dalam korelasional. Baik, kita lanjut lagi, yaitu rancangan penelitian kualitatif, di mana untuk mengeksplorasi pengalaman yang sama dari individu untuk mengembangkan teori, untuk mengeksplorasikan budaya yang sama, yaitu atau sekelompok orang, lalu mengeksplorasikan cerita individu untuk mendeskripsikan kehidupan orang. Wujudnya seperti ground theory, etnografi, serta naratif. Bisa juga studi kasus, history, fenomenologi, analisis, suasana, serta lainnya. Selanjutnya, kita lanjut lagi untuk rancangan penelitian kombinasi, yaitu mengkombinasikan data kualitatif dan kuantitatif untuk memahami dan menjelaskan permasalahan penelitian dengan sebaik mungkin, bisa seperti research dan development. Lalu menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk individu guna meneliti permasalahan pendidikan yang mereka hadapi dalam ranah mereka seperti action research dan lesson study. Jenis penelitian kuantitatif yaitu 1. Eksperimen atau pemberian tindakan berisi tentang uji beda 1 sampel, lalu uji beda 2 sampel pasangan, uji beda 2 sampel bebas, uji beda 2 rata-rata sampel tak bebas, uji beda 2 rata-rata sampel tak homogen, uji ANOVA, analisis kovariat.
Lalu yang kedua yaitu kolerasi atau tidak memberikan tindakan yang pertama, ganda di bawah itu. Ada pula namanya regresi, berisi tentang analisis regresi sederhana, analek ganda prediktor, analek ganda 3 prediktor, analek komponen utama. Baiklah, kita lanjut lagi yaitu yang ketiga itu survei. Survei ini terdiri dari cross-sectional, lalu success-based independent samples, design, and longitudinal. Jenis penelitian kualitatif yaitu ground theory menghasilkan teori. Karena teori yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah substantif. Fenomena itu mencari fenomena inti dan bukan proses kejadian kegiatan, tindakan, dan interaksi dari waktu ke waktu. Lalu etnografi adalah tema budaya terbentuknya dalam suatu kelompok, biasanya budaya sama, pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang sama. Kerja lapangan, etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Ketiga yaitu studi kasus, meneliti kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi yang terjadi. Yang keempat yaitu naratif, yaitu mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan atau menarasikan tentang kisah kehidupan seseorang seperti autobiografi, biografi, life writing personal account, narasi pribadi, dan wawancara. Yang kelima yaitu fenomenologi, adalah mengalir data untuk menemukan makna dari hal yang mendasar dari fenomena realita atau pengalaman yang dialami. Yang keenam itu historis, fokus pada peristiwa atau waktu yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan data atau saksi sejarah yang masih ada sekarang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian campuran. Nah, yang pertama itu penelitian pengembangan itu menghasilkan produk dengan langkah-langkah pengembangan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jenisnya yaitu penelitian produk dan peralatan serta penelitian modal. Yang kedua yaitu produk dan peralatan serta penelitian modal. Yang kedua yaitu memberikan tindakan pada suatu kelas dengan kemampuan siswa dengan sistem siklus sebaiknya memahami permasalahan yang dialami sebelumnya. Yang ketiga yaitu penelitian deskriptif, mendeskripsikan data kuantitatif dan data kualitatif. Yang keempat yaitu parallel convergence, yaitu pengumpulan data kuantitatif, pengumpulan data kualitatif, hasil data kuantitatif dan kualitatif menggabungkan hasil untuk perbandingan antara menginterpretasi dan menjelaskan konvergensi atau divergensi. Lalu yaitu sequential explanatories, yaitu pengumpulan data dan analisis data, kuantitatif, hasil kualitatif, dan hasil kuantitatif itu menentukan hasil kontraktif untuk dijelaskan pengumpulan data, analisis data, ini yaitu menjadi hasil. Dan yang terakhir yaitu tentang sequential explorative. Nah, di sini itu pengumpulan dan analisis data kualitatif dan hasil kualitatif itu menggunakan hasil untuk membentuk variabel, instrumen, dan inferensi. Pengumpulan data dan analisis data kuantitatif berdasarkan variabel, instrumen, dan intervensi hasil kuantitatif, yaitu menginterpretasi data kuantitatif, memberikan hasil baru, instrumen, dan intervensi Dabro. Adapun sistematika proposal penelitian kuantitatif. Bab 1 yaitu pendahuluan bersih tentang latar belakang. Nah, di sini itu menjelaskan tentang kelemahan X dan diberikan solusi variabel X atau sampaikan potensi X dan sehingga mempengaruhi Y. Intinya itu di latar belakang ini itu menjelaskan tentang dua. Kalau tidak kekurangan berarti potensi. Nah, lanjut lagi yaitu ruang yang kedua itu ruang lingkup penelitian, itu berisi tentang batasan masalah. Yang ketiga rumusan masalah, yaitu biasanya apakah atau adakah. Lalu yang keempat yaitu tujuan penelitian, itu untuk mengetahui pengaruh atau hubungan. Yang kelima itu manfaat penelitian, itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang keenam itu definisi operasional, itu menjelaskan secara operasional variabel X dan Y. Lalu di bab 2 itu kerangka teori. Nah, di kerangka teori ini terdiri
dari beberapa bagian, yaitu kerangka teori dan kerangka berpikir, berisi tentang teori yang digunakan penelitian relevan, kerangka berpikir hipotesis penelitian yang yaitu pengaruh X terhadap Y atau hubungan X dengan Y. Yaitu bab ketiga, yaitu meteorologi. Metodologi penelitian berisi tentang metodologi atau metode penelitian, yaitu menjelaskan metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, deskripsi variabel, penelitian populasi, dan sampel teknik. Sampel teknik pengumpulan data biasanya kuesioner atau tes. Bisa jadi tes uji coba instrumen, biasanya validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yaitu terdiri dari dua, yaitu uji persyarat, yaitu biasanya uji normalitas dan uji homogenitas. Lalu yang terakhir yaitu uji hipotesis. Yang terakhir itu daftar pustaka, disesuaikan dengan yang pembahasan yang kita ambil dalam laporan penelitian tadi. Nah, biasanya itu menggunakan APA, Hunt, Cover, and Chicago. Lalu kita lanjut lagi yaitu abstrak. Abstrak itu berisi halaman setelah lembar pengesahan menggunakan pola Imran plus kata kunci, maksimal 250 kata. Lalu pada bab 4 itu hasil dan pembahasan. Itu tuh harus jawab sesuai perumusan masalah yang disampaikan. Hasil penelitian berupa uraian dalam tabel dan gambar, dan jangan lupa dikomentari dahulu. Lalu itu pembahasannya itu dibandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Lalu bab 5 yaitu penutup, yaitu kesimpulan. Jawab sesuai jumlah rumusan masalah, dan simpulan dari hasil yang kedua yaitu saran. Saran itu disesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya seorang untuk meneliti kelanjutan. Yang keempat itu daftar pustaka, yaitu disesuaikan dengan yang dikutip, lalu lampiran, yaitu berisi tentang instrumen penelitian, data penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Lalu sistematika proposal penelitian kualitatif. Nah, di bab 1 itu ada pendahuluan, yaitu latar belakang, menjelaskan topik umumnya yang dikaji, menjelaskan pentingnya objek ini berdasarkan teori, bagaimana cara relevan, dan kebijakan menjelaskan hasil penelitian relevan dari jurnal. Lalu ruang lingkup penelitian itu berdasarkan batasan masalah, rumusan masalah, yaitu tentang bagaimanakah tujuan penelitian, lalu tentang mendeskripsikan, lalu manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lalu terakhir itu ke definisi istilah. Bab 2 itu ada landasan teori, berisi tentang teori yang digunakan serta penelitian relevan. Bab 3 itu metodologi penelitian, berisi tentang metode penelitian, biasanya menjelaskan metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, dan data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, biasanya wawancara, observasi, dokumentasi, instrumen penelitian, yang biasanya digunakan peneliti itu dibantu oleh pedoman wawancara, lembar observasi, lalu handicap. Lalu yaitu uji keabsahan data, yaitu bisa triangulasi member check dengan lain-lain. Lalu teknik analisis data itu terdiri dari 4, yaitu reduksi, data display, data inspirasi. Lalu kesimpulan. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka sama seperti kuantitatif, yaitu tetap disesuaikan dengan apa yang kita ambil dari laporan penelitian kita tadi. Lalu kita lanjut lagi yaitu rumusan masalah juga harus sesuai dengan penelitian dan harus hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar. Nah, jangan lupa juga itu harus dikomentari terlebih dahulu. Lalu yaitu capek Kamu jeda. Bisa. 13 menit, Mer. Udah 13 menit? Masih banyak, Eko. Sampaikan pada jiwanya. Capek pada jiwa. Udah bisa diupload nah, ini aku. Udah bisa diupload. Udah tahu?
Bisa, udah publikasikan tuh. Udah bisa selesai, tidak kebutuhan masyarakat. Udah tunggu lagi lah. Aku sapu dulu. Apa lah? Mau masih lama? Mir. Sistematika metodologi penelitian di bab 3 yaitu metode penelitian itu berisi tentang pendekatan eh, penelitian waktu dan tempat penelitian. Yaitu menjelaskan tentang tempat atau penelitian yang sudah dilakukan. Lalu itu data dan sumber data itu menjelaskan tentang untuk data kualitatif itu populasi dan sampel. Untuk penelitian kuantitatif itu teknik pengumpulan data. Menjelaskan tentang cara mengumpulkan data kualitatif. Biasanya melalui tes atau kuesioner. Sedangkan kualitatif itu wawancara, observasi, dokumentasi. Nah, lalu prosedur analisis data yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data sesuaikan dengan langkah-langkah lalu disesuaikan dengan desain penelitian yang digunakan. Uji keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas berisi tentang perpanjangan. Uji keabsahan data penelitian kualitatif yaitu kredibilitas berisi tentang perpanjangan, pengamatan, serta peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, serta analisis kasus negatif yaitu melalui nomor cek. Yang kedua yaitu transparansibilitas, yaitu berisi tentang uraian yang rinci, jelas, serta sistematis, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga itu dependabilitas, yaitu berisi tentang buku, konsultasi, surat izin penelitian, analisis data, serta pada lampiran itu membuat kesimpulan pada bab 5. Lalu yang keempat itu konfirmabilitas, yaitu cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis data penelitian, serta adapun sistematika proposal penelitian kualitatif yaitu bab 1 terdiri dari latar belakang,
ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Di bab 2 itu landasan teori yang berisi tentang teori yang digunakan, perencanaan relevan, kerangka berpikir, hipotesis, dan penelitian. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian, itu tentang metode penelitian biasanya tentang pendekatan metode desain atau gambar desain, terus tempat dan waktu penelitian, populasi dasar, penelitian teknik, pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data penelitian, dan validitas dan reliabilitas hipotesis penelitian. Ya, hipotesis deskripsi dan hipotesis statistik teknik analisis data itu uji normalitas homogenitas dua varian, uji tes, dan uji hipotesis. Lalu untuk laporan penelitian kuantitatif itu bab keempat itu hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian itu jumlah subbabnya sesuai dengan jumlah rumusan masalah penelitian. Biasanya dalam bentuk data, uraian, tabel, dan gambar. Nah, pembahasannya itu adalah hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teorinya sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian biasanya itu tentang solusi atau masalah. Atau ya, solusi dari masalah. Yang bab kelima itu tentang kesimpulan dan saran. Itu simpulannya jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Pembahasan sudah pasaran, yaitu rekomendasi bila yang menerima manfaat terutama penelitian. Yang terakhir itu daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad, bisa menggunakan formula apa atau Chicago, serta yang terakhir itu lampiran, yaitu diurutkan sesuai proses penelitian. Adapun sistematika perpustakaan penelitian pengembangan yaitu bab 1 pendahuluan tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Di bab 2 itu tentang landasan teori, berisi tentang kajian teori penelitian yang relevan, kerangka berpikir, serta rancangan model. Yang ketiga yaitu tentang metodologi penelitian, yaitu berisi tentang metode penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian. Prosedur penelitian pengembangan itu tahap 1, tadi pendahuluan, berisi tentang tahap pendahuluan, lalu tahap kedua yaitu pengembangan model. Nah, dan tahap ketiga ini yaitu tahap evaluasi atau pengujian model, lalu teknik pengumpulan data instrumen, penelitian teknik, analisis data, uji keabsahan data penelitian, dan di bab keempat itu hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian, lalu pembahasan itu berisi tentang hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori sehingga memunculkan keunikan dan kebentukan khas penelitian. Lalu kesimpulan dan saran sama seperti metode kuantitatif tadi, yaitu yang terakhir itu lampiran. Itu lampiran juga diurutkan sesuai dengan proses penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian yaitu berisi tentang judul, diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. Abstrak. Nah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu berisi masalah atau potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian. Serta diikuti dengan kata kunci maksimal 250 kata dan spasi 1. C yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, ditulis menyatu dan tidak dalam subbab. Yang D yaitu landasan teori, berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan. E, metodologi penelitian, itu berisi tentang metode penelitian dan data sumber data untuk penelitian kualitatif atau populasi dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validasi data semuanya ditulis dalam bentuk paragraf dan tidak dalam subbab, yaitu hasil penelitian dan pembahasannya diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi tentang perbandingan atau persamaan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan, disertai data penelitian minimal 6 halaman. G yaitu kesimpulan, berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumus masalah penelitian, disertai besaran dan rekomendasinya. Yang H yaitu daftar pustaka, ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku terbit, dan penerbit. Penulisan daftar pustaka itu bisa digunakan 6 ini yaitu APA atau American Psychological Associations, yang kedua Harvard, yang ketiga Institute of
Electrical and Electronics Engineer. Yang kelima yaitu The Modern Language Associations. Yang keenam yaitu Vancouver. Dan yang keenam itu Chicago. Contoh sistem apa yaitu buku dan jurnal. Lalu teknik penulisan ilmiah, teknik penulisan karya ilmiah yaitu dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Jenis kaidah ilmiah yaitu kutipan, format, tulisan penelitian, daftar pustaka, penulisan kutipan. Nah, penulisan kutipan ini terbagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu mengutip sama persis dengan teks. Dengan jenis kutipan langsung itu ada kutipan langsung panjang atau pendek. Nah, kutipan langsung pendek tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Nah, diintegrasikan dengan teks atau disajikan menyatu dengan teks. Jaraknya 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip, sesudah itu selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau penanda. Lalu kutipan langsung panjang itu lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan dipisah dengan jarak 2 spasi. Jaraknya kutipan 1 spasi tidak menggunakan tanda kutip sesudah kutipan. Selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau menanda ordinat. Lalu kutipan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Jika kutipan dimulai dengan kata, kutipan pertama didorongkan lagi, yaitu 5-7 ketukan. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa sendiri. Tidak langsung atau kutipan diintegrasikan dengan teks jarak 2 spasi, tidak menggunakan tanda kutip, dan nomor urut jika menggunakannya, footnote, atau penanda penulisan. Catatan pustaka. Catatan pustaka yaitu jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yaitu kalimat sesuai dengan keperluan, kemudian nama akhir pengarang, lalu tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Baru kutipan ditampilkan baik dengan kalimat langsung maupun tidak langsung. Dan jika pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, maka harus ada pengantar kalimatnya sesuai dengan keperluan. Tampilkan kutipan kemudian sebutkan nama akhir pengarang, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung dan akhirnya diberi titik. Lalu jika diperlukan lebih dari satu buku rujukan untuk kepentingan pendapat tersebut, mendukung tersebut membicarakan hal yang sama penampilan yaitu dengan nama akhir, tahun terbit, titik 2, halaman, titik koma, penulisan kedua dan seterusnya. Titik. Dan jika nama pengarang lebih dari 2 orang yang disebutkan hanya pengarang pertama dengan memberikan ADD atau DKK di belakang nama tersebut. Catatan kaki yang digunakan untuk menunjukkan sumber sebuah kutipan dapat juga menggunakan keterangan lain terhadap teks prinsip. Membuat catatan kaki itu hubungan catatan kaki dengan teks menggunakan nomor penunjukan nomor urut. Teknik pembuatan catatan kaki yaitu kutipan pertama itu nama penulis, judul buku, dimiringkan, lalu buka kurung, kata terbit, titik, penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman kutip. Sedangkan halaman ini kutip hanya dalam satu halaman, ditulis titik koma, diakhiri dengan titik. Format penulisan ilmiah yaitu lebih biasanya digunakan dengan kertas HPS berukuran A4, lalu kulit sampul digunakan kertas yang agak tebal, ukuran untuk tajuk 14 dan untuk huruf anak bab dan penjelasan lain menggunakan ukuran 12, ukuran kertas dengan pola ukuran margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, 4 cm, dan margin kanan 3 cm. Jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Romance untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan untuk artikel ilmiah, jurnal dengan spasi 1,5 atau 1. Penomoran bisa menggunakan penomoran angka Arab atau gabungan angka dan huruf. Lalu yang terakhir itu penulisan daftar pustaka, yaitu American Psychological Association, Harvard, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Vancouver, serta Chicago. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan itulah tadi hasil video saya. Semoga yang mendengarkan dan menonton bisa
lebih memahami materi. Dan jika ada salah kata atau tingkah laku serta perbuatan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.